Shalom semuanya. Shalom, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Kalau Kak Eva bilang hai, adik-adik bilang halo. Kak Eva bilang halo, adik-adik bilang hai. Oke? Oke. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai. Halo. Hai, halo. Halo. Ada. Hai, hai, halo. Oke, udah konsentrasi berarti ya, hebat. Baik adik-adik, kita semua akan memulai ibadah hari ini. Semuanya persiapkan hati, duduk yang baik. Kita mau beribadah. Kita mau beribadah ya. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah hatimu serahkan dalam kerendahan. Sekali lagi. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Ia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Adik-adik ikutin kata-kata Kak Elsa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini Tuhan Yesus izinkan kami untuk beribadah sekolah minggu. Dan berkati kakak-kakak layan, berkati kami semua adik-adik layan, berkati juga orang tua yang mendampingi dalam ibadah hari ini. Kami serahkan ibadah ini seluruhnya dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, next Kak Abai. Ya. Adik-adik, Kak Alfa hari ini kan punya lagu Kalau Tuhan Tolong Saya. Nah, kenapa? Karena kan tema kita hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ternyata Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya. Tuhan Yesus bisa menolong kita melakukan semuanya. Adik-adik bernafas, adik-adik jalan, tidur, minum, makan, semuanya itu atas pertolongan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak menolong, adik-adik nggak bisa bangun, nggak
bisa jalan, nggak bisa mengerjakan PR, nggak bisa semua. Jadi kita harus selalu minta tolong untuk Tuhan Yesus memampukan kita melakukan segala hal. Nah, untuk itu kita menyanyikan lagu Kalau Tuhan Tolong Saya. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Adik-adik tepuk tangan ya, kalau pas tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Sekarang kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Teriak amin ya. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Amin. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Sekali lagi adik-adik, kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Tolong Kak Abai sekali lagi. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, tepuk tangan. Sekarang kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, jentik jari. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Amin yang keras. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Kalau Tuhan tolong saya dan hidup saya bahagia. Kalau Tuhan tolong saya, jawab amin. Oke, hebat memang anak-anak Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus bisa menolong kita untuk melakukan semua. Next Kak Abai. Nah, adik-adik, ayat hafalan atau ayat emas minggu ini ada. Tapi sebelum kita lihat minggu ini apa, Dava mau tanya, siapa yang masih ingat ayat emas atau ayat hafalan minggu lalu? Saya, Ayo, siapa yang masih ingat? saya, Siapa? Cleopatra. Patra. Coba Patra. Dari mana ya ayat hafalannya? Mazmur 133 ayat 1. Oke. Gimana bunyinya Patra? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Catat. Oke, hebat. Ada lagi? Kak Ava catat nih namanya. Patra. Ya, Kevin. Ya. Ino, coba Ino. Kevin dulu. Oh, Kevin dulu, Kevin. Ya. Silakan Kevin. Iya. Kevin. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke, coba Kevin sekali lagi. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkahnya baiknya dan
indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Ino? Ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini siapa yang chat? Gaby ya? Iya, Gabriela, Kak. Ya, boleh. Gabriela, silakan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama rukun. Diam bersama dengan rukun. Oke. Ada lagi? Sudah semuanya? Oke, baik. Sekarang Kak Abai next. Kita lihat ayat hafalan minggu ini. Amsal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Amsal 3 sendiri. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan. Oke, sekali lagi. Amsal 3 ayat 5. Oke, adik-adik hafal ya. Nanti minggu depan nanti ditanyakan lagi. Gampang kan? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, hebat. Adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik tolong persiapkan dulu kitabnya ya. Duduk dengan tenang. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kemudian ke sini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, silahkan Pupur untuk membawakan firman Tuhan. Oke, gimana adik-adik? Sehat? Sehat. Ya, selalu percaya bahwa anak-anak Tuhan selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Makanya kita tetap sehat. Hari ini
bisa mengikut sekolah minggu. Kalau sekolah minggu itu kalau nyanyi ya nyanyi. Jangan males-males kok enggak ada kedengaran suaranya ya. Kalau Kak Elva ajak nyanyi ya harus nyanyi ya. Nah, hari ini setelah kalian bersukacita bernyanyi bersama, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu kita minta pimpinan dari Tuhan dulu supaya kita bisa mengerti ya. Seperti tadi loh bacaan ayat hafalan untuk minggu depan ya, kita itu enggak boleh mengandalkan diri kita sendiri, pengertian kita sendiri. Dan semua itu adalah Tuhan yang menolong dan mengendalikan kita. Oleh sebab itu, kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, agar kita juga bisa mengerti. Ya. Kita berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada pagi ini kami boleh ikut sekolah minggu, bersukaria bersama-sama memuji nama-Mu, mengagungkan besarnya kasih-Mu yang tidak pernah berhenti untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk memuji Engkau, untuk mendengar firman-Mu, Tuhan tolonglah kami. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami agar kami mengerti apa yang akan kami saksikan dan apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar. Biarlah semua itu hanya kuasa-Mu yang memimpin kami dan membuka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 5. Semua Alkitabnya sudah siap? Ya, sudah. Ayo dibuka Lukas 5. Lukas 5 ayatnya 17 sampai 26. Ayo tolong siapa yang mau bantu membaca? Berapa anak? Kevin. Patra. Ya, Ensi. Ya, siapa lagi? Ya. Yo, siapa lagi? Ayo Patra. Ya, soalnya hari ini banyak. Hah? Gimana, sudah? Kilo. Mau. Sudah? Siap. Ada yang mau baca? Apa ini? Yuk, buku. Oh iya. Sudah? Kalau sudah, ayo yang pertama Kevin dibaca ayat 17. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, Yesus menghadap ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mendengarkannya, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ya, Ensi. Siapa tadi? Yang kedua. Lukas 5 ayat 18 sampai 26. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ya. Ayo yang ketiga, siapa tadi? Patra tadi minta Mbak Pur. Patra. Oh iya, Patra.
Ayo yang Lukas 5 ayat 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang yang banyak, tempat di depan Yesus. ya, Gio. Gabriela. Ya, Gio dulu. Tadi di Gio. Ayo, Gio. Ayat 20. Voice-nya belum nyala. Gio, voice-nya belum nyala. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. 21. Apa Sabtu Ino ya? Ino dulu. Ino, ayo. Ya, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, Gabriela ya. Ayo, Gabriela. Dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayo, siapa lagi? Tadi siapa ini? Oh ya ini. Airi mau Airi. Ya, Airi. Ya. Airi. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatlah ia kepada orang lumpuh itu kepadamu, datangkan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya. Siapa lagi? Felicia. Elo. Ya, habis Felicia terus Elo ya. Ya. Putri. Putri apa? Felicia. Putri. Benar. Ayo. Felicia. Tidak dengar Putri. Siapa? Felicia. Sinyalnya hilang mungkin. Apa tadi? Siapa tadi? Tadi ayat berapa? 25. Felicia ayat 25. Ya. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya Allah. Kita baca bersama-sama ya yang 26 ya. Ayo. Ya. Ayo. Semua Orang itu lalu katanya, terima kasih ya. Adik-adik sudah boleh membantu kakak untuk membacakan firman. Nah, hari ini sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video yang mengisahkan tentang cerita hari ini adik-adik. Makanya didengarkan baik-baik, diperhatikan baik-baik.
supaya kalian mengerti dan tahu apa isi cerita dari firman Tuhan yang sudah kalian baca pagi ini. Ya, semua duduk manis, diam, tidak ada yang main-main, tidak ada yang makan, tidak ada yang apa, pokoknya didengarkan firman Tuhan. Fokus, tidak lama, ya. Sudah, oke Kak Abai. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, bagaimana? Adik-adik semua sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Sudah semua sudah mengerti tentang kisah dari bacaan pada pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum saya melanjutkan untuk penjelasan tentang firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya kepada kalian, siapa sih sebenarnya Tuhan Yesus ini menurut kalian semua? Yo. Coba semua perhatikan ya. Perhatikan, saya bertanya, siapakah Tuhan Yesus itu menurut kalian? Juru selamat. Juru selamat. Yang baik. Terus apa lagi? Siapa lagi? Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Penyembuh. Yang baik. Yang baik. Terus apa lagi? Yang menghapus dosa-dosa kita. Ya, yang Tuhan yang menghapus dosa kita. Siapa lagi? Kita lagi? Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, betul seperti tadi cerita tadi ya. Tuhan yang menyembuhkan. Terus
Ada lagi? Tuhan yang memberkati kita. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus kita itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Ya, Tuhan Yesus itu juru selamat, kata adik-adik tadi ya. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu maha kuasa, dan Tuhan Yesus itu luar biasa. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak salah pilih kalau kita menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak pernah salah. Adik-adik ingat ya, kita memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita tidak pernah salah. Kita mengikut Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita tidak pernah salah memilih jalan. Tetapi itu jalan yang luar biasa yang kita tempuh. Tetapi ada syaratnya juga. Untuk memperoleh semuanya itu, adik-adik harus rajin. Rajin apa saja ya? Rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin memuji Tuhan. Tidak apa-apa. Ya, tidak malas ya. Adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Nah, adik-adik saya mau tanya, adik-adik pernah sakit enggak seperti orang tadi? Pernah. Pasti ya. Pernah. Semua. Adik-adik kalau sakit minum obat atau cuma berdoa gitu aja? Minum obat dan obat. Ya, minum obat dan berdoa, pinter. Nah, terus juga periksa ke dokter supaya kita tahu kita itu sakit apa itu ya. Nah, jadi supaya kita mengerti semuanya itu. Nah, terus adik-adik, kalau misalnya orang tua kita sakit, papa mama kita sakit, oma atau opa atau kakak atau adik yang sakit, adik-adik berdoa enggak? Doa. Adik-adik mau enggak menolong mereka? Mau. Ya, misalnya mama yang sakit, aduh mama capek, mama habis kerja ini, badannya mama sakit, mau nggak mijitin? Mau nggak? Harus mau ya. Nah, terus kalau misalnya kita melihat teman kita jatuh, ini ada teman kita yang jatuh kepleset kulit pisang ya. Ayo, adik-adik mau nggak menolongnya? Mau. Nah, siapa yang pernah menolong? Enggak. Pernah menolong temannya yang jatuh? Pernah. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berbuat baik terhadap teman-teman kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Dan yang perlu kalian ketahui satu hal ya, kalian harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tahu hati kita. Seperti tadi loh, ketika Tuhan Yesus bilang sama yang sakit tadi, Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Kemudian orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu bilang menegur Tuhan Yesus, siapa sebenarnya dia itu? Bilang seperti itu. Soalnya yang hanya bisa mengampuni itu hanya Tuhan Allah. Ya, mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu juga sanggup melakukan segala sesuatunya.
Tadi dikatakan bahwa anak manusia datang punya kuasa untuk mengampuni, untuk menyembuhkan, untuk melakukan segala keajaiban di dunia ini. Oleh sebab itu, kita harus yakin dan percaya, kita tetap setia, kita mengikut Tuhan Yesus yang luar biasa yang menjaga kita. Jadi adik-adik jangan lupa bahwa Tuhan itu tahu isi hati kita. Misalnya kita sedang sedih karena melihat papa mama sakit atau siapapun, atau ada kejadian apa, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan tolonglah, hari ini saya punya masalah. Mama saya sakit atau papa sakit atau kakak atau siapa saja. Nah, misalnya adik-adik mau ujian di sekolah. Tuhan tolong saya besok itu ujian loh Tuhan. Tolong aku, bantu aku agar aku bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru saya. Ya, berdoa seperti itu ya. Juga masih banyak sekali ya dalam kehidupan kita itu yang terjadi. Kita itu juga jangan lupa berdoa untuk papa mama dalam pekerjaan agar papa mama diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan agar papa mama boleh bekerja dengan baik, papa mama boleh bekerja dengan semangat sehingga mendapatkan uang yang banyak untuk adik-adik sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk segala sesuatu keperluan kalian semua. Oleh sebab itu, ingat ya, kalau kalian harus tetap berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk semua orang yang kita kasih. Terutama teman-teman kita juga yang sakit, kita harus menolong mereka seperti tadi. Berapa orang yang mengangkat orang yang sakit, orang yang lumpuh tadi? Hah? Berapa orang? 4. Ini orang yang lumpuh tadi loh. 4 orang ya. Dia dengan semangat, dia walaupun ketika membawa orang lumpuh itu sakit, membawa orang lumpuh itu datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak punya jalan, tidak bisa masuk karena begitu banyaknya orang. Oleh sebab itu dia tidak kurang akal, adik-adik ya. Aduh, kita lewat dari atas dan kemudian sampailah di depan Tuhan Yesus dan dapatilah orang itu disembuhkan dan akhirnya dia kembali ke rumahnya dan sambil memuji Tuhan. Mereka berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bisa sembuh, mereka bisa sehat kembali, dan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi itu tadi cerita minggu pagi ini, yaitu tentang orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Juga ingat ya, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kalian pikirkan, tahu isi hati kalian. Seperti tadi ya dalam cerita tadi, orang-orang Farisi ngedumel gitu ya. Kalau orang sini tuh grundel, ngomong gini gitu, tapi Tuhan Yesus langsung bilang, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni apa angkatlah tempat tidurmu lalu. Ya, jadi itu tadi ceritanya, adik diingat-ingat ya. Dan jadi seperti dalam ayat hafalan firman Tuhan pagi ini yang dihafalkan untuk hari Minggu, kita itu sebagai manusia yang terbatas. Jadi saya bacakan lagi ya ayat hafalan untuk minggu depan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Itu adik-adik harus belajar dari kecil. Kita itu harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sanggup menolong, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu
yang pasti Tuhan Yesus akan menolong dan memberikan kemampuan buat kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, bahwa kita mampu, kita bisa, tapi berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kalian. Amin. Jadi, itu tadi ceritanya. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tinggal dalam hati anak-anak-Mu dan menjadikan kekuatan buat mereka, agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka boleh memiliki iman seperti teman-teman orang yang sakit lumpuh itu, juga orang yang sakit lumpuh itu, dan pada akhirnya disembuhkan karena iman dan percaya mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berikanlah iman itu kepada kami semua anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan Kak Elva. Terima kasih Bu Pur, luar biasa sekali ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Oke, kita akan mempersiapkan diri kita untuk persembahan. Adik-adik, uang persembahannya bisa dikasih ke mama atau papa, nanti akan dikumpulkan untuk dibawa langsung ke gereja atau ditransfer ke gereja. Kita belum bisa langsung ke gereja, ya. Untuk persembahan ini, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah bisa memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tapi Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini, mau Tuhan Yesus berkati, dan ini bisa menjadi dan ini bisa berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini, terkhususnya di gereja kami GPIB Maranatha. Berkati semua orang yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oke, kita akan melihat warta PA. Apa ya warta PA hari ini? Silahkan Kak Abai. Halo adik-adik,
Kakak punya info menarik nih. PA Maranatha Surabaya akan mengadakan ibadah Natal offline loh. Di hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, jam 4:30 sore di Gedung Gereja GPIB Maranatha. Nanti kita akan beribadah bersama-sama dan menyaksikan penampilan spesial panggung boneka. Ada tukar kadonya juga loh adik-adik. Jadi nanti adik-adik diharapkan membawa kado minimal berharga 20.000, dibungkus koran, dan tidak boleh berupa minuman dan makanan. Ibadah Natal PA offline ini diperuntukkan bagi adik-adik yang berusia 6-12 tahun ya. Dan untuk menghadiri ibadah ini, adik-adik jangan lupa meminta izin orang tua dan mengisi formulir yang ada lalu mendaftar lewat WA. Bisa hubungi Kak Tasya atau Kak Abai di nomor yang ada ini ya. Selama mengikuti ibadah, adik-adik juga diharuskan memakai masker dan membawa alat kebersihan pribadi seperti hand sanitizer, tisu, dan lain-lain. Oke? Sampai ketemu nanti ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya punya pertanyaan, Kak. Kak. Iya, Eca. Jadi kalau umur 7 tahun nggak boleh ke gereja? Boleh, kan 6-12 tahun. Ya. Boleh. Masih ada warta satu lagi, silahkan Kak Abai. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baik adik-adik, tadi kita sudah melihat warta PA ya tentang Natal, kemudian juga teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Kita ucapkan happy birthday. Nanti kita akan mendoakan mereka. Nah, adik-adik kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita hari ini. Ya, Kak Eva mau tanya sedikit aja tentang yang tadi Ibu Pur sudah jelaskan. Tadi ada tokoh siapa aja ya di dalam firman tadi? Pertama siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua? Tuhan Yesus. Yang kedua siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat. Yang ketiga? Orang Farisi. Oke, yang keempat? Orang lumpuh. Orang yang lumpuh, betul. Dan yang terakhir, yang kelima siapa? Orang biasa. Sahabat-sahabat dari orang lumpuh tersebut. Ya, adik-adik, adik-adik hebat ya karena sudah bisa memahami dan masih ingat yang tadi disampaikan oleh Ibu Pur. Jadi yang pertama kita sebagai anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita dalam segala hal. Dan kalau kita di posisi yang sakit seperti orang lumpuh tadi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Tapi kita juga tidak boleh lupa untuk minum obat, istirahat, ya, ke dokter bila perlu. Karena Tuhan ingin kita juga berusaha untuk sembuh. Nggak cuma sakit terus, Tuhan aku mau sembuh, tapi tetap minum es, tetap makan permen, tambah batuk dong ya. Terus kalau minum obat juga harus, karena itu adalah sarana untuk kita semakin sembuh. Tuhan Yesus suka kalau anak-anak Tuhan itu berdoa dan juga berusaha. Jadi berdoa minta kesembuhan, tapi juga berusaha untuk sembuh ya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di 4 orang temannya orang lumpuh tadi, adik-adik pun bisa seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik punya orang terdekat atau siapapun yang adik kenal yang sakit,
Jangan ragu untuk selalu mendoakan mereka, mendukung mereka untuk cepat sembuh, mendoakan mereka dan lain-lainnya, seperti sahabat-sahabat dari orang lumpuh tadi. Safa yakin adik-adik pasti bisa melakukannya karena adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membantu. Baik, karena Tuhan Yesus kita itu luar biasa, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari untuk menutup ibadah ini kita semua satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami sudah bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami sudah bisa memuji, membesarkan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami dan kakak-kakak layan. Meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami selalu percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kami dan menyembuhkan kami. Ajari kami pun untuk selalu percaya pada Tuhan dan tidak lupa juga untuk menolong orang lain yang juga membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang bulan November ini berulang tahun. Ada Eliana Sopaheluakan, Annabel, Fui, juga Noel Siburian. Tuhan, teman-teman kami yang bertambah satu usia di bulan November ini, kami mengucap syukur untuk mereka Tuhan. Biarlah di usia yang baru, Tuhan Yesus mau tambahkan hikmat daripada Tuhan. Mereka mau semakin pandai, semakin cerdas, semakin dengar dengan orang tua, semakin rajin berdoa dan baca Alkitab, dan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk acara ibadah Natal PA Tuhan tanggal 11 Desember nanti. Meskipun belum semua dari kami boleh mengikuti ibadah, tapi kami mau doakan ibadah tersebut, ibadah Natal PA, biarlah itu mau berlangsung dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, Engkau berkati kami semua, para pelayan, adik-adik layan, orang tua, keluarga kami semua. Tuhan jagai kesehatan kami selalu, dan izinkanlah kami untuk minggu depan bisa beribadah bersama-sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kami sudah bisa berdoa pada Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, syukur
Amin. Adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sehat terus ya. Selamat hari Yuk,